Shalom saudara yang kasih Tuhan. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 31 dan sampai 33, Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Jadi ngasih Tuhan, Yosafat ketika dia melawan bangsa Moab, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan kemenangan. Tapi satu hal yang Yosafat ini, dia hidup benar di mata Tuhan seperti ayahnya Asa. Tetapi di ayat ini dikatakan bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Tuhan sudah berperang ganti mereka. Tuhan sudah melawan orang-orang yang menyerang mereka, bangsa yang menyerang mereka. Tapi satu hal, mereka belum mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Saudara, kadangkali kemenangan masa lalu kita, masa lampau kita, itu membuat kita terlalu pede berjalan ke depan. Oh Tuhan tolong, oh Tuhan yang menyertai kok. Dan aku bisa berbuat sesukanya. No, saudara dikasih Tuhan. Katakan di ayat ini, bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan Yosafat dan bangsa itu. Mereka tidak mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayat 35 sampai yang ke-37 dikatakan kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel yang fasik perbuatannya. Bahkan dia bersekutu dengan orang yang fasik. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat kepada Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tidak dapat berlayar ke Tarsis. Dan kasih Tuhan, mari belajar sekali lagi. Kemenangan kita masa lampau jangan dijadikan patokan yang membuat kita merasa oh Tuhan akan menyertai kita dalam pekerjaan apapun. Tapi pekerjaan yang bagaimana? Tuhan akan menyertai kita dengan pekerjaan yang Dia berkenan. Tuhan akan menyertai kita dengan keputusan-keputusan yang Dia berkenan. Kita belajar dari Yosafat, dia bersekutu dengan Ahazia, orang fasik itu. Apa yang terjadi? Pekerjaannya dirobohkan karena Tuhan tidak suka. Mari kita belajar, kalau kita mengarahkan hati kepada kita, arahkan selalu hati kita sama Tuhan. Ketika mengambil keputusan untuk bersekutu dengan siapapun, tanya sama Tuhan. Tuhan berkenan tidak? Tetap membuat keputusan untuk kita melakukan sesuatu pekerjaan. Tanya sama Tuhan. Tuhan berkenan tidak? Maka kalau Tuhan berkenan, pekerjaan kita akan dibuatnya berhasil. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, seperti yang dilakukan pada Yosafat, Tuhan robohkan pekerjaannya itu. Karena hal tadi saudara, Yosafat sudah tidak membuang bukit-bukit pengorbanan. Dan yang kedua, dia bersekutu dengan orang fasik dan mengerjakan hal yang Tuhan tidak berkenan. Mari kita cari perkenanan Tuhan. Dan kita cari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.